Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sir dan rahasia setiap perkumpulan yang di dalamnya terdapat suatu kebaikan, baik itu meliputi zikir, sholawat, majelis taklim, wabil khusus, itu sirnya seperti ibarat kumpulan air sedikit, air sedikit, air sedikit yang di dalamnya ada kotoran. Selama air bisa manfaat, sehingga sebutannya air itu berubah. Nggak bisa digunakan untuk wudhu, nggak bisa digunakan untuk sholat. Apalagi kalau air yang sedikit kurang dari 2 kolah itu kena najis, tambah sama sekali. Nah, ketika air tersebut yang jumlahnya sedikit-sedikit itu digabungkan menjadi satu, maka kotoran itu dengan sendirinya akan hilang. Bahkan najis tersebut pun juga akan berubah menjadi suci dikarenakan karena apa? Hingga jumlahnya 2 kolah lebih. Begitu pula semacam ini. Mungkin di dalam per individu dari kalangan kita mungkin ada noda-noda kesalahan atau noda-noda kekurangan, maka barokai kumpul bareng insya Allah bersih semuanya. Barokai kumpul insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya sebelum hikmah kita baca pada pagi hari ini, sir kenapa syarat Jumatan saat salat Jumatan bisa dianggap sah, itu harus bilangannya berapa? 40. Kenapa kok 40? Kok enggak 20 atau 30? Bahkan 39 Jumatannya enggak sah. Harus 40. Karena bilangan 40 ini bilangan mateng. Bilangan apa? Mateng. Tiang niku nek durung umure 40. Ya sik ngono mau, Pak. Kayak sing ngomong ngeten iki. Hah? Urung sampai 40 nggih ngeten iki udah dolanan. Bahasane mangga isih kecut. Apa? Urung mateng. Tapi nek sudah masuk 40 biasanya wis mateng biasanya. Makanya hati-hati sing urung mateng. Nggih. Para nabi, para rasul kapan diangkat oleh Allah Ta'ala jadi rasul? Umur 40. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu mendapatkan wahyu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu umurnya 40. Nabi Isa diutus oleh Allah Ta'ala untuk khulwah begini Jabal Tur Sina. Berapa malam? 40 malam. Karena memang bilangan 40 ini istimewa. Dan sekarang yang hadir nih pinten, melebihi 40 nih. Berapa kira-kira ya? Lihat piringannya piro ngoten mawon. Sehingga dawuh-dawuh guru kula, setiap ada perkumpulan di situ bilangannya 40, pasti ada kekasih Allah. Tapi ojo ngaku. Setiap 40, setiap bilangan 40 itu pasti di dalamnya ada orang-orang istimewa. Makanya setiap ada jenazah, lihat saja jenazah ini mulia atau enggak, lihat yang sholat. Kalau yang sholat itu dihitung bilangan makmunya kok 40, sudah ini jenazah orang mulia. Ngoten titenan ini. Makanya bilangan 40 itu bilangan yang sangat istimewa. Dan sir dan rahasia yang tadi saya sampaikan itu adalah majelis semacam ini enggak ada dalam sholat kita. Perkumpulan pengajian sakmeten kata ini enggak ada dalam kita sendiri, itu enggak ada. Ini khususiyah, ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan khusus dalam perkumpulan semacam ini.
semacam ini. Sampai dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsiynya, ankumu maghfurun lakum. Pulanglah kalian dari Masjid Babus Salam dengan status seperti jabang bayi. Kumu, bangunlah kalian. Kumu, bubarlah kalian. Kumu, tinggalkanlah ini majlis, setelah ini majlis. Maghfuran lakum, dalam kondisi ini sudah kesaksian, bahasanya sudah tanda tangan dari Allah. Kalau kita sudah tahu rahasia semacam ini, mari kita manfaatkan. Patus majlis-majlis yang model kados makaten. Seiku ono piringane, seiku ono piringane yang mana. Intinya buat temriki, sir dan rahasia. Makanya guru-guru kula, ustaz-ustaz kula sing tengene Hadramut niku Masya Allah. Wabil khusus Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sing ada di Gelora kemarin, mudah-mudahan panjang umur beliau, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kelihatannya tidak pernah duduk sendirian, kecuali waktu-waktu tertentu dengan keluarga dan istrinya. Setiap dimanapun mesti di dalamnya wonten tiyang. Dengan majlis taklim, dengan majlis zikir, dengan majlis istighosah, dengan acara hauliyah. Padahal beliau ini Masya Allah alim, orang top, orang istimewa, tapi golek barokai kumpul kalih tiang muslim. Napa? Pados barokai tiang-tiang muslim sing hadir. Nggih. Sebab di kota Hadramut wonten setunggal masjid naminipun Masjid Ba'alawi. Pas bertepatan di saat itu sholat jamaah dikumandangkan. Delalai teng dalem ini ku pas waktu itu ada kekasih Allah. Dungo Gusti dadosake sedanten sing hadir wali min auliyaillah. Medal saking masjid kabeh wali. Mboten pakai riyadhah kita, Pak. Mboten pakai ijtihad kita, mboten pakai capek-capek kita. Barokah dungane sinten? Wali. Makanya 3 hal tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di antara 3 hal adalah kewalian seseorang. Panjenengan, samping kiri panjenengan, depan, belakang, bahkan mungkin istri panjenengan kekasih Allah. Bahkan mungkin ibu, suami, bahkan mungkin putra panjenengan kekasih Allah. Husnudzon, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan melalui majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita, dan melalui majelis salawat serta majelis taklim ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Abah Ainur Rafiq, yang kami muliakan Abah Hasan, Abah Fauzi, dan sedoyo jajaran takmir masjid musholla, khususnya Masjid Babus Salam, yang senantiasa mudah-mudahan diberkahi umurnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan kita semuanya yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dimuliakan oleh dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara untaian dan uraian kitab Al-Hikam karya Imam Ibni Athaillah Sekandari alaihi rahmatullah. Terus Imam Ibnu Athaillah yang kitabnya kita baca itu santrinya Imam sinten Asy-Syadzili. Dan Imam Syadzili nggadahi guru naminipun Abul Abbas Al-Mursi. Jadi kitab hikam niki sing aran nggih mboten sekedar ngalim, Pak, wali. Mboten sekedar wali, bahkan mungkin kutub. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya kitab itu kadang-kadang dikarang, kadang-kadang satu di antara 2 tujuan. Yang satu yang bagus, yang nomor 2 yang jelek. Yang bagus apa? Kitab dikarang lin naf'i,
supaya bisa memberikan manfaat kepada yang membaca, yang ngaji. Ada kitab itu dikarang, kitab itu ditulis bukan linaf'i tapi lil jam'i, gawe golek duit. Laris kitab. Lihat nih, tenggene toko-toko kitab. Kadang-kadang kitab gede, gak ono sing maca. Ngene mboten? Nggih. Kadang-kadang ada kitab kecil seperti kalau di bahasa Pondokan Al-Ajrumiyah untuk mendalami nahwu. Kitabnya tipis tapi koyo-koyo wong sak Indonesia niki jadi kiai baru kayak kitab Jurumiyah. Kitabnya kecil. Saking ikhlasnya ini pengarang kitab Al-Jurumiyah, mantun ditulis dibuang dengan laut. Mantun ditulis dibuang dengan laut. Ikhlas, monggo jenengan berikan manfaat. Balik malih kitab ya Pak. Loh niku lho Pak. Coba jenengan Pak, kalau ngoten ilang Pak itu. Dengan nulis lebokno ngene apa? Sungai ilang. Gak balik. Loh, banyak hal-hal semacam itu. Kitabnya tipis. Tapi nopo? Ikhlas. Sehingga manfaatnya sampai sekarang. Dalam kitab pondok, di mana yang tidak ada kitab Al-Hikam? Setiap daerah kalau bahasan tentang kitab tasawuf mesti kitabnya diantaranya kitab Al-Hikam. Bahasane guru-guru kula kitabe wong tuwa. Cuma kula takziman kalane Prof kula tinggikan ngawas isih enom pun ngaji kitab Hikam. Nggih, ngajak-ngajak tuwa nih ya. Pun nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdi illa walahu fika qadarun yumdi. Ma min nafasin tubdi illa walahu fika qadarun yumdi. Setiap nafas dari nafas kita yang keluar, setiap ambek dari kita itu di dalamnya pasti ada qada dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jero ni kitab ni, Pak. Jadi nafas kita ibarat seperti wadah. Seperti wadah. Isinya adalah qada dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas termasuk juga umur kita, juga termasuk wadah. Termasuk juga kesempatan dan waktu kita hidup di dunia ini ibarat seperti wadah. Dalamnya isinya macam-macam. Lebih mendetil lagi setiap nafas. Dalam pernah membaca per hari 24 jam itu setiap nafas yang keluar dari manusia kurang lebih di atas 70.000. Cuma kita nggak pernah hitung. Pinten kali Pak? 70.000. Dengan ambekan mulai bangun tidur sampai di atas 70.000. Lah, per nafas dari sekian nafas itu di dalamnya ada 4 ketentuan dan 4 hal yang akan Al-Faqir terangkan di sini secara singkat. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah. Karena sekarang isyraqnya jam 5.07 sudah masuk turun. Tapi mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin. Yang pertama, isinya taat. Isinya taat. Sing nomor kali lawan kata taat alias maksiat. Nek boten taat nggih wis. Nek boten maksiat nggih taat. Nggih, 1, 2. Sing nomor 3, yang ketiga adalah nikmat. Lawan kata nikmat bala, musibah, ujian. Nah, kula kali panjenengan bahasane kitab Al-Hikam, setiap nafas yang keluar, Masya Allah Pak,
1 menit 1 detik. Tek, setiap nafas yang keluar niku 1 di antara 4 itu yang terjadi. Ada kalanya pas saat itu dalam area taat, sekaligus pas saat itu ada di dalam area nikmat, ataukah sebaliknya ada di dalam area maksiat, atau ada di dalam area ujian dan cobaan. Oh, kalau sudah bahasanya ini qadha dari Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita berikhtiar dengan ikhtiar ingkang sae. Nggih. Karena kita nggak akan bisa keluar, nggak akan bisa menghindar dari 1 antara 4. Wonten sing selalu dalam taat terus. Sinten Pak? Malaikat. Sinten? La ya'sunallah ma amarahu. Gak pernah malaikat itu menentang Allah. Diterangkan dalam Al-Quran, la ya'sunallah ma amarahum. Gak pernah bermaksiat. Wa yaf'alun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat Israfil mulai diciptakan sampai sekarang tugasnya nopo? Niup semprong. Jadi semprong ujungnya, maaf sudah berada di mulut malaikat Israfil. Ada yang tugasnya mikul arsh, hamalatul arsh, 8 malaikat. Mulai sampai sekarang ditugasin niku. Ada tugasnya sing jabuti nyawa, sinten? Nah, enggak ngerti sampean ini. Israel. Ada yang tugasnya membagi-bagi rezeki, membagi-bagi air hujan, malaikat Jibril, Mikail, Jibril dan seterusnya. Nah, itu malaikat. Itu setiap nafas yang ada adalah taat. Nah, kula kalih panjenengan iki manusia dirangkai di dalamnya ada yang namanya nafsu. Okay. Malaikat enggak dirangkai di dalamnya nafsu, makanya enggak mungkin mereka itu maksiat. Diciptakan saja dari nur, dari cahaya. Yang identik cahaya itu dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan keapian tok. Sedangkan manusia di dalamnya dirangkai ada akal, ada hati, ada yang namanya nafsu. Tapi kalau seandainya manusia niki bisa menundukkan nafsu, maka derajatnya mboten seperti malaikat, di atas malaikat. Di atas napa? Malaikat. Begitu pula sebaliknya, kalau manusia niki kalah dengan nafsunya, mboten setara dengan hayawan, di bawah hayawan. Jadi manusia ngoten. Nek dia bisa menghindarkan nafsunya, maka naik drastis, bahkan bukan selevel malaikat, di atas malaikat. Begitu pula sebaliknya, kalau seseorang itu nafsunya mengambilnya, maka bukan setara dengan hayawan, tapi na'udzubillah lebih rendah daripada hayawan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ampun. Kalau kita seandainya berada dalam area taat, maka cara menyikapi setunggal sing ikhlas. Napa? Niku tok, Bu. Niku tok. Usahakan sing ikhlas, alias itu dalil lirikan manusia selain Allah. Walaupun cuma subhanallah. Walaupun cuma alhamdulillah. Walaupun cuma Allahu Akbar, walaupun cuma kalimah-kalimah yang ringan, pas di situ menempati tempatnya satu nafas, kalau diiringi dengan ikhlas, Allah siap menjadikan satu kalimah itu kunci satu-satunya terbukanya pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama sing di kitab-kitab niku, satu langkah tok dari langkah-langkah kita sampai meninggal dunia, satu langkah tok diterima bejo kemayangan. Napa bahasa niku, Pak? Ini bahasa Tulen lho, Pak. Bahasa Tuban, wong Tuban dengar.
bejo kemayangan. Ini bahasane pondokan. Napa? Untunge wong untung sak langkah tok. Dari langkah-langkah panjenengan tiap jamaah, tiap salat, setunggal langkah tok niku lho. Hargane kados mekaten mahale di sisi Allah taala nek ikhlas. Napa? Nek ikhlas. Satu majelis taklim dari kalau posisinya diiringi dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah taala, sudah cukup Pak damel bekal kita meninggal dunia. Apalagi 2, apalagi 3. Itu ketika seseorang itu menyikapi sing naminipun napa taat. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sering saya sampaikan Ka'bah sing dibangun kalian Nabi Ibrahim. Allah yang memerintahkan, arsiteknya malaikat Jibril yang bantu Nabi Ismail. Niki wis top tiyang Pak. Tapi Nabi Ibrahim tesih khawatir, tesih wedi. Tesih napa? Nggadahi perhatian. Padahal jelas beliaunya niki wis nabi, sing bantu putrane Ismail nggih nabi. Arsiteknya Jibril. Wis gak ada kemungkinan ada tujuan-tujuan kepentingan nafsu atau kepentingan duniawi. Murni khalis untuk Allah. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saking wedine sinten nabinipun Nabi Ibrahim mboten trima Pak. Oleh syukur, oleh hati-hati salat 4000 rakaat. Ka'bah itu kan sudut 4, persegi 4. Per sudut dari sudutnya Ka'bah beliau sholat di belakangnya pinten? 1000 kali 4 sama dengan 4000. Oleh pengen amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma niku. Beliau ndepepes ndonga Rabbana taqabbal. Sampai dongone niku jangan perhatikan, gak kalau beliaunya yang bangun Ka'bah, kalau beliau itu yang sholat 4000 rakaat, gak berani. Cuma dengan bahasa indahnya taqabbal minna, Gusti trami saking kawula. Sing ngendi Ibrahim duka kula mboten ngertos. Sing ngertos panjenengan. Sampai dongane nggak disebutkan, padahal ini doa masyhur diucapkan setelah membangun Ka'bah. Saking tata kramane adabe Nabi Ibrahim saking sakmonten. Makanya kula kalih panjenengan minimal ditutup dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami alim. Innaka sesungguhnya engkau engkau mboten lintune. Niku bahasa kita ngono. Innaka anta dikasih kata-kata penguat taukid. Innaka sesungguhnya Anda sapa oleh? Hei Ibrahim, anta panjenengan Gusti Sami. Dat ingkang mendengar rintian-rintian ati kula, lintasan-lintasan niatku. Sami alim. Sudah mendengar, alim, maha menyaksikan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Itu setiap lintasan nafas keluar isinya ngoten. Kalau memang itu isinya taat, cara menyikapi setunggal, bikinlah taat tersebut seperti ibarat berlian yang akan Anda suguhkan di hadapan raja. Betul? Oke. Kalau seandainya kita nih ada tamu, wah ibu-ibu tamunya nanti nelongso. Bagaimana? Kopi mbek gulone disesuaikan, ditimbang, disesuaikan. Dibuat bagaimana caranya biar tamu niku napa? Senang. Angkler, biasanya angkler. Jenengan kali kula ngoten, yo napa carane ngrawat jamaah. Boten sekedar gruduk jamaah. Yo napa carane ngrawat pengajian ngeten iki, boten sekedar gruduk pengajian, tapi usahakan per jamaah, per pengajian
ada hasil tersendiri yang jenengan rasakan di dunia sebelum jenengan raosake teng alam barzah, sebelum jenengan raosake wa ta'ala. Kalau seandainya isinya itu adalah maksiat, wong sedanten niku kan enggak lepas dengan qada dan takdir Allah. Bagaimana cara menyikapi? Cepet-cepet nang tobat. Cepet-cepet napa? Tobat. Halakal mutasawwifun, rusak, binasa, celaka orang yang suka menunda-nunda. Bahasa Jawane sik. Napa? Sik. Di semoyo-semoyo. Dawa. Gak taune mati sisan. Dikira umure panjang, aku isih suwe. Ketoke isih suwe, isih 6:39 sing ngomong. Ketoke isih suwe rambuté urung putih. Halakal mutasawwifun, rusak, kerusakan, celaka orang yang suka menunda-nunda. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah. Jadi tempatnya maksiat, tempatnya kesalahan niku manusia. Khairukum khata', kata Rasulullah. Kullukum khata', kalian itu pendosa. Maaf bahasanya. Wa khairul khata'in, dari kalangan pendosa ada orang yang baik. Masya Allah. Dari kalangan orang yang ahli maksiat, Rasul mengatakan khair, ada yang paling baik. Siapa itu? At-tawwabun, orang yang bertobat. Jatuh bangkit. Baca ngaten. Ceblok nang gage napa? Tangi, aja kok ceblok terus lah. Kita ini bukan malaikat. Khuliqal insanu dha'ifa, dirangkai di dalamnya nafsu, di dalam syahwat ada kesenangan-kesenangan tersendiri. Kadang-kadang licike setan wis maca selawat, wis ngaji kadang-kadang iso maksiat. Ra ono wong apik kaya aku. Lho. Hah? Mulai biyen Bapak Salam berdiri sampai sekarang lho, ketinggalan jamaah lho ora aku. Lho. Iso, Pak. Satu nafas yang kita keluar isinya maksiat. Malam jam 2 wis bangun, gak ngantuk awakmu, gak bangun ngantuk. Lu bisa juga. Makanya harus hati-hati kita. Nah, ketika seseorang dalam satu nafas itu diisi dengan maksiat, segera nang tobat. Tobatin apa? Cukup jenengan ucapake astagfirullah. Ucapan astaghfirullah ibarat seperti angin topan yang menghembus kepada pohon, sing pohon itu isinya adalah daun yang kering. Apakah masih ada daunnya, Pak? Ketika ada angin menghembus, rontok kabeh. Iki angin ciptaan Allah, angin tok. Bagaimana ucapan astaghfirullah yang lebih dahsyat daripada hembusan angin para rawuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana sampai wonten tiyang khusus bermunajat kepada Allah. Dalam munajat ini ngeten, mosok saged Gusti jenengan ngapura-pura wong dosa kula niku akeh pon. Masa mungkin dosa saya ini sudah tumpuk-tumpuk, ibarat seperti bangunanku wis mungkin bintang piro. Wis gak kehitung, Pak. Mosok jenengan saged to Gusti. Jenengan iki zat sing ahli menyiksa, ahli munajate ngoten. Allah Ta'ala mendatangkan tidurnya, dalam tidurnya Allah Ta'ala memberikan isyarah. Awakmu pernah lihat bangunan terbuat dari kaca? Kaca, semua dari kaca. Datang anak kecil bawa kerikil. Nah, nutuki kaca sing paling bawah, tok. Ambiar kabeh apa ora sing atas? Ambiar kabeh. Iku lagi kaca, apalagi dosa. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
memasukkan orang ke dalam surga hanya sekedar duri di tengah jalan disingkirkan, mlebu swarga, itu tok amalan. Yang masyhur cerita pendosa penzina sebab seceguk air untuk anjing masuk surga. Al-Imam Syibli wali min auliyaillah diangkat derajatnya oleh Allah sebab ngemuli kucing yang sedang kedinginan. Al-Imam Ahmad Rifai diangkat oleh Allah Ta'ala sebab motong baju lengannya ketika mau sholat subuh karena lengan baju tersebut digunakan tidur oleh kucing. Jika mengganggu tidur kucing. Oh, ini kalau sudah kita membahas tentang karam, sifat dermawan Allah Ta'ala, koyok-koyok awak dhewe sepuluh akeh ini Pak. Tapi harus hati-hati loh Pak. Karena dengan tetesan riya hancur amal, dengan tetesan ujub hancur amal. Makanya kita sering-sering ucapkan alhamdulillah, 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 menisbatkan semua nikmat bukan aku yang memiliki, bukan aku yang mengerjakan, tapi milik Allah. Astaghfirullah, bahkan istighfar itu kalau kita kan karena melakukan istighfar. Kalau wong soleh enggak, habis sholat istighfar. Habis nopo? Sholat istighfar. Habis maca Quran bisa istighfar. Habis ngaji bisa istighfar. Itu keluar dari taat dan ibadah. Kenapa kok istighfar? Bukan istighfar bermakna karena melakukan dosa, tapi istighfar karena belum bisa mengerjakan sholat secara sempurna, belum bisa menghadiri pengajian secara sempurna, sehingga ketidakadanya sempurna itu diibaratkan seperti melakukan suatu dosa. Wali perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah sing boten menikah, Rabi'ah Al-Adawiyah niku beliau ngendikan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarku iki perlu istighfar maneh. Napa? Istighfar itu kan sudah baik. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah levelnya di atas, sudah ngerti pangeran, kenal ambek pangeran, ada toto kromo, merasa istighfar tadi itu seakan-akan kesalahan, sehingga istighfar lagi yang kedua, salah lagi, istighfar lagi, ketiga lagi, wahakadha seterusnya, sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Seperti itu posisinya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada taat, cara menyikapi, mari jaga taat itu dengan ikhlas. Kalau berada dalam area maksiat, segera nang tobat dan istighfar. Kalau kita berada dalam area nikmat, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Pengen nikmat itu kekal, maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Sehingga di antara zikirnya orang-orang dulu niku dua. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Terima kasih Gusti atas apa he fulan kula dados tiyang Islam. Liyane pun cekap, pun cekap. Pun Islam itu nikmat segala-galanya. Hah? Minan ni'am yakfikal islamu nikmah, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Gak ono nikmat sing bandingi nikmat dados tiyang maka kadang-kadang yang Islamis sendiri isih mengeluh, isih kurang terima lho, padahal dadi wong Islam gelem dadi wong kados Fir'aun mau, gak pernah sakit lho Pak, enak tok lho Pak, pengin angkat tangan. Siapa yang mau? Pengen seperti Qarun, cekalane duitnya akeh. Lihat dulu finishnya, bukan dari awalnya yang kita pikirkan. Lihat dulu finishnya. Fir'aun itu sampai lafal Allah nggak bisa baca Pak. Loh, Allah itu nggak bisa. Allah kasih semuanya apa yang dia inginkan. Diharamkan satu tok nyebut lafal. Kulo kali panjenengan alhamdulillah, pagi eling Allah, siang eling Allah, dan seterusnya. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin.
Sing nomor kalih, alhamdulillah alladzi ja'alani min ummat Muhammad. Terima kasih Gusti jenengan dadosake kula umatnya Nabi Muhammad. Wis umat VVIP. Mboten VIP tok niki. Napa? VVIP. Di antara VVIP-nya ini umat pertama kali sing masuk surga. Amin Allahumma. Umat lintune masih antri. Pokoknya nek ono setunggal umat Muhammad kok masih ada di neraka, nggak bisa umat yang lainnya melebu. Tunggu dulu kalau sudah dintas sama Allah Ta'ala, baru kemudian yang lainnya baru masuk. Jadi 10 kali pada niki calon-calon mlebu swarga. Amin. Amin ya rabbal. Makanya cara syukur kita bagaimana? Hadir sholawatan, nyukuri Rasulullah, hadir sergap sholat jamaah, nyukuri Rasulullah, dan seterusnya. Niku dua dikit. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Sing kedua, alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Dan 5 menit sebelum kita tutup, yang terakhir, kalau seseorang berada di area ujian dan cobaan, bagaimana cara menyikapi? Ridho. Napa? Apa tuh Pak? Nek ngomong gampang, ridho. Ridho dan sabar. Sebab sing gawe sinten? Kok kita ya orang kompak. Sinten sing gawe, Pak? Allah. Alhamdulillah pun. Nek sing damel Allah berarti sae. Mboten wonten awone. Nek sing damel niki Allah berarti dalam Allah nggak pernah berbuat zalim. Zahire ujian tapi batine kenikmatan. Zahire sengsara tapi batine suatu kenikmatan. Niku ujian. Sinten dari kalangan nabi sing boten diuji? Boten wonten. Sedanten mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku orang-orang yang jadi lintasan ujian. Dan Allah Ta'ala memang ngoten. Nek seneng kalih kawula, nek cinta kalih ambah ujian. Cuma kita nggak boleh jaluk. Nggak boleh jaluk. Rabbana wala tuhammil nama la taqata nabi. Kalau dikasih, kita nggak boleh minta. Kalau dikasih, orang-orang salah dulu mengatakan marhaban bi syiaril anbiya, yo iki tanda kenabian. Ngoten. Marhaban bi syiaris sal, yo iki tanda-tandane tiyang saleh, tapi enggak boleh meminta, apalagi arep. Dan Allah pasti ngasih panjenengan mampu dan kuat untuk. Dokter tahu porsinya, Pak. Oh ini penyakit ini obatnya ini penyakit ini obatnya ini. Ku dokter, pangeran lebih tahu. Maka 4 hal ini mudah-mudahan menjadikan asbab kita semuanya insya Allah menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kajian Al-Hikam ini insya Allah bukan sekedar kita kaji, kita artikan, kita terjemahkan, tapi insya Allah bisa membuahkan dalam kehidupan kita lebih cinta pada kalian Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup doa. Abah Fauzi.